bagi peluang bisnis baru, dan cara menambah penghasilan yang baru yang disebabkan oleh seiring konsumen beradaptasi dengan kehidupan pasca COVID, mulai dari e-commerce hingga sektor kesehatan. Nah, sahabat sekalian, apa kabarnya? Sejak Maret 2020, kita semua mengalami yang namanya pandemi. Kita tahu bersama itu hal yang cukup berat, sahabat sekalian, tapi hal positifnya adalah kita masih ada hingga hari ini. Itu patut kita syukuri ya. Di balik sebuah musibah akan terbuka peluang-peluang baru. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Ya, mulai Maret 2020, begitu banyak korban ya. Di dunia sendiri itu ada 285 juta kasus. Di Indonesia 4,1 juta kasus dengan 143.000 kasus kematian di Indonesia. Ya, kita terbesar ke-8 di dunia. Ya, belum selesai juga. Sekarang ada lagi varian baru ya, katanya namanya Omicron. Kita dapat hantaman lagi, sahabat bos. Nah, perlu kita perhatikan bahwa pandemi ini menimbulkan bahaya kesehatan jangka panjang. Ya, pasca COVID kita sering mengalami gejala-gejala ya. Ada yang dari segi tubuhnya mudah lelah, sulit beraktivitas, nyeri badan dan sendi, ya. Ada masalah di kepala ya, sering sakit kepala, masalah ingatan atau memori, mudah cemas, sulit konsentrasi, masalah di pencernaan, di mata, di hidung, jantung, dada dan paru-paru. Artinya apa, sahabat sekalian? Pasca pandemi, kita harus mulai fokus menerapkan yang namanya pola hidup sehat. Ya, belum lagi dari segi ekonomi, ya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu mengalami pukulan yang sangat telak ya, sehingga kita mengalami namanya penurunan pertumbuhan ekonomi. Ya, kita lihat di data berikut ya. Kita turun sekitar -2 dan menimbulkan banyak tekanan buat masyarakat dari segi ekonomi ya, karena begitu banyak perusahaan yang tutup karena COVID, akhirnya menimbulkan wabah pengangguran di masa COVID ya. Lonjakan pengangguran akibat pandemik cukup tinggi, sahabat sekalian. Nah, pertanyaannya, apakah hidup Anda sedang mengalami krisis? Mungkin krisis kesehatan ya. Kita mulai khawatir akan kesehatan di masa sekarang dan di masa depan. Kita tidak siap dananya untuk menalangi namanya kesehatan. Kita belum siap mengikuti pola hidup sehat. Atau mungkin krisis dari kesejahteraan. Yang pertama, krisis ekonomi global, pengangguran besar-besaran. Ya. Apalagi buat kita yang baru mau mencari pekerjaan, sedangkan yang sudah kerja saja, akhirnya menjadi pengangguran. Penurunan daya beli dan sulitnya berwirausaha. Persaingan yang ketat dan ruang hidup yang sempit. Nah, itu dua jenis krisis, yaitu krisis kesehatan dan krisis kesejahteraan. Nah, video ini kami coba menawarkan sebuah solusi untuk menghadapi krisis ini, sahabat sekalian. Ya, yang pertama, tentu saja yang paling penting adalah konsep kesehatan. Sebelum kita berbicara tentang kesejahteraan, nomor satu adalah kesehatan. Kita punya uang yang banyak, rumah yang bagus, mobil yang mewah, tapi kalau kita tidak sehat, semua itu sama saja percuma, sahabat sekalian, betul tidak ya? Kesehatan itu nomor satu. Kita punya banyak nol, miliaran, kalau hilang nomor satu yang paling depan, semua jadi tidak bernilai lagi. Nah, keadaan kesehatan orang di zaman modern berdasarkan survei WHO, ini data pasti ya dari WHO, bahwa ternyata ada 75% orang itu yang sehat bermasalah. Jadi yang betul-betul sakit itu jumlahnya hanya 20%. Dan yang sehat lebih sedikit lagi, 5%. Yang paling banyak adalah sehat bermasalah. Yaitu orang-orang yang masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, tapi sebenarnya dia mengalami masalah kesehatan. Nah, sementara kita terlalu fokus bagaimana menyiapkan biaya untuk mengobati. Padahal sahabat sekalian, di era modern, ya, kita harus lebih fokus bagaimana mencegah sebelum sakit. Nah, itulah konsep kesehatan, solusi kesehatan di era pasca pandemi.
Bagaimana kita mencegah sebelum kita sakit. Nah, berikutnya ini yang menarik, kita akan bahas konsep kesejahteraan. Nah, sebelum pandemi, sahabat sekalian pasti punya banyak sekali impian, ya. Kita bisa lihat di layar ya, mungkin ingin penghasilan yang lebih besar, mungkin income Anda sekarang kurang, Anda ingin menambah penghasilan tanpa mengganggu penghasilan Anda yang sebelumnya. Memiliki usaha sendiri ya, Anda mau jadi bosnya, bisa menjalani masa pensiun dengan tenang, bebas uang, bebas waktu, ya. Artinya Anda punya waktu untuk menikmati uang Anda. Pendidikan anak ini butuh biaya cukup tinggi juga di era sekarang ya, pengembangan diri, membantu orang dan sebagainya. Ini semua mungkin dreams Anda, impian Anda, tujuan hidup Anda sebelum pandemi. Nah, setelah dihantam oleh pandemi gimana? Sahabat sekalian. Apakah Anda masih ingin mewujudkan impian Anda terwujud? Ya. Nah, sahabat sekalian, video ini mencoba memberikan Anda sebuah kesempatan bagaimana mewujudkan impian dengan modal kecil, resiko kecil, balik modal yang cepat dan mudah dikembangkan. Bisnis yang fleksibel, ya. Apa yang kami tawarkan tidak melihat latar belakang Anda, apapun latar belakang Anda, apapun latar belakang pendidikan Anda, apapun latar belakang pekerjaan Anda. Secara waktu lebih fleksibel dan secara tempat juga lebih fleksibel, ya. Bagaimana kalau tidak memiliki keahlian? Bagaimana kalau tidak punya pengalaman? Saya masih sekolah, belum punya pengalaman. Ya, saya ibu rumah tangga tidak punya pengalaman. Tidak perlu khawatir. Karena kami akan menyediakan berbagai macam training dalam bentuk offline maupun online e-course ya, tentang bagaimana soft skill, bagaimana public speaking, bagaimana membangun bisnis, bagaimana leadership, dan yang lain-lainnya. Semua sudah disiapkan. Sangat menarik sekali, sahabat. Nah, bisnis yang coba kami tawarkan ini kepada Anda sekalian itu berbentuk platform digital. Kenapa? Karena rata-rata orang terhubung dengan internet kurang lebih 4 jam per hari. Ini menurut sebuah data ya dari wearesocial.sg. Nah, nilai transaksi e-commerce di Indonesia itu jumlahnya sangat-sangat besar, sahabat sekalian. 266 triliun pada tahun 2020. Nah, bisnis yang bergerak di platform digital ini punya potensi pertumbuhan yang sangat baik. Anda akan mendapatkan penghasilan secara langsung ataupun passive income dan Anda akan mendapatkan reward. Ya, mungkin bentuknya dalam bentuk jalan-jalan ke luar negeri, kendaraan dan uang tunai dan sebagainya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita akan membahas basic paling pentingnya, sahabat sekalian. Apa itu paradigma kerja? Apa yang akan kami sampaikan di video ini sebenarnya diambil dari sebuah buku yang sangat menarik. Anda bisa cari di toko-toko buku, namanya The Cash Flow Quadrant, karangan Robert T. Kiyosaki. Nah, buku ini membahas bahwa untuk mewujudkan impian, secara umum kebanyakan dari kita adalah bekerja. Betul ya? Kita bekerja, entah sebagai karyawan, entah membangun bisnis sendiri, dan sebagainya. Kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan, untuk memenuhi dreams kita tadi, rencana-rencana masa depan kita. Terlihat pola ini sangat umum. Tapi, sahabat sekalian, menurut buku The Cash Flow Quadrant, pola ini mengandung risiko. Kenapa? Karena proses kerja di sini sangat tergantung oleh kita sendiri yang bekerja. Suatu saat kita tidak bisa bekerja, mungkin karena sakit, atau mungkin karena masalah tiba-tiba kita diberhentikan dari kerja, otomatis penghasilan ikut berhenti. Nah, bagaimana dengan impian-impian tadi? Bagaimana kita bisa mewujudkan impian-impian tadi? Nah, di buku The Cash Flow Quadrant, buku ini mengatakan kalau Anda mau sukses, kalau Anda mau memastikan bahwa impian-impian Anda bisa terwujud, ikutilah paradigma orang-orang sukses yang di dunia, yang jumlahnya kecil sekali, hanya 5% di dunia. Di mana orang-orang sukses ini tetap bekerja. Tapi mereka bukan sekedar bekerja, tapi bekerja membangun yang namanya aset. Aset ini akan memberikan penghasilan untuk memenuhi rencana-rencana masa depan atau impian kita tadi. Menariknya apa? Suatu saat, kita tidak bisa bekerja lagi. Aset yang sudah jadi tadi akan memberikan kita penghasilan pasif, yaitu sebuah penghasilan yang tidak lagi dicapai dengan proses kerja, tapi dari aset yang terus bekerja untuk kita. Nah,
Kata kuncinya sahabat sekalian ada di aset. Nah, video ini akan coba menjelaskan kepada sahabat sekalian tentang bagaimana di era modern ini, di pasca pandemi ini, kita membangun yang namanya aset digital atau aset bisnis online. Nah, saya akan coba cerita visinya di depan ya, tentang bagaimana 1-2 tahun ke depan. Awalnya, Anda akan bergabung bersama kami, ya. Nah, step pertamanya adalah berjualan. Bisnis apapun di dunia ini yang besar, sahabat sekalian, akan dimulai dengan langkah yang pertama itu berjualan. Tapi kita tidak selamanya dengan cara berjualan. Setelah Anda mahir berjualan, Anda akan membangun namanya tim. Anda tidak boleh jualan sendiri, tapi Anda harus membangun yang namanya tim. Nah, tim ini nanti akan naik lagi satu tingkat menjadi mentor. Jadi, bukan lagi Anda yang mengajari tim Anda, tapi tim Anda akan membangun lagi tim di bawahnya. Sehingga dia menjadi mentor. Sampai di suatu step keempat, Anda akan menjadi master. Aset Anda sudah jadi, aset bisnis online Anda sudah jadi, jaringan bisnis online Anda sudah jadi, 1-2 tahun ke depan, dengan potensi income kurang lebih 20 juta per bulan. Dan Anda bisa freedom, mewujudkan semua mimpi-mimpi Anda, sahabat sekalian. Nah, apa yang coba kita tawarkan? Tapi sebelumnya, open your mind. Buka pikiran Anda. Mulailah bisnismu saat Anda belum butuh. Mungkin Anda sekarang masih pelajar, mungkin Anda ibu rumah tangga, mungkin Anda baik-baik saja di pekerjaan Anda sekarang. Tapi bangunlah sekarang pada saat Anda belum butuh. Agar saat Anda butuh bisnis ini sudah menghasilkan. Kita lihat di era pasca pandemik ini, di era pandemik ini tidak ada yang pasti di dunia usaha di sekitar kita. Di pekerjaan kita, di bisnis kita, tidak ada lagi yang pasti. Makanya siapkan keranjang yang lain, siapkan potensi penghasilan yang lain, agar suatu saat pada saat Anda butuh, Anda bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Kata bijaknya, galilah sumur sebelum Anda haus. Jangan Anda gali sumur pada saat Anda haus. Ya, sahabat. Nah, solusinya adalah bisnis online. Itu solusi yang termudah yang bisa kita lakukan di pasca pandemi ini. Kenapa? Ya tadi seperti data sebelumnya ya, modalnya kecil, resikonya kecil, nggak perlu macet-macetan, ya hemat waktu, pelanggannya bisa di seluruh dunia, bisa dilakukan di mana saja, ya. Anda bisa bahkan lakukan hanya dari rumah Anda. Anda bisa lakukan di sela-sela waktu, karena Anda bisa lakukan di mana saja dan kapan saja, hemat waktu ya. Nah, ada sebuah quotes yang menarik dari Bapak Yusuf Kala, mantan Presiden Indonesia. Kalau dulu pengusaha yang hebat dilihat dari kantornya. Kalau kantornya tinggi itu hebat. Tapi sekarang dilihat dari jaringannya. Makanya sekarang bisnis itu bagaimana membuat jaringan dan membuat inovasi yang kuat. Kita lihat faktanya. Apakah Anda tahu gedung tertinggi di Indonesia, salah satu gedung tertinggi di Indonesia namanya Sahid Sudirman Tower, itu nilainya kalah dengan Tokopedia, sebuah toko digital, toko online, yang mungkin secara kantor fisiknya tidak besar, tapi nilainya 10 kali lipat dari Sahid Sudirman Tower yang punya gedung tinggi sekali. Apa yang dikatakan Bapak Yusuf Kala sudah terbukti. Tidak lagi dilihat gedungnya semegah apa, tapi dilihat seberapa luas jaringannya, seberapa besar inovasinya. Ya, kita bisa lihat juga di bidang transportasi, Garuda Indonesia yang sudah ada dari berapa puluh tahun yang lalu, perusahaan milik negara, dikalahkan oleh Gojek yang bahkan tidak punya alat transportasi sendiri. Belum lagi kita bisa lihat ya, sponsor utama Liga Sepak Bola sekarang semua dari bisnis online. Ya, kita bisa lihat juga salah satu tandanya adalah pertumbuhan perusahaan ekspedisi. Ya, dulu kita cuma tahu Pos Indonesia, Express Nation, ya JNE, Tiki. Tapi sekarang dengan bertumbuhnya online shop di mana-mana, ada JNT, ada Si Cepat, ada Ninja Express, ada ID Express, ada Antareja dan sebagainya dan sebagainya. Itu salah satu bukti bahwa pertumbuhannya semakin pesat. Ya. Nah, jika bisnis online sangat menguntungkan, lalu mengapa banyak yang masih ragu dan bahkan gagal menjalankannya? Karena banyak orang yang tidak bisa melalui prosesnya. Yang pertama produk. Banyak orang tidak bisa menemukan produk yang tepat, produk yang berkualitas, produk yang sudah terbukti. Ya, banyak orang tidak tahu caranya berpromosi.
tidak tahu ilmunya, tidak tahu bahkan bikin toko online-nya, tidak punya skill-nya, tidak ada yang ngajarin, dan tidak punya database-nya. Semua ini, sahabat sekalian, kalau Anda lakukan sendiri, pasti sangat ribet. Nah, makanya perlu yang namanya komunitas. Komunitas ini akan menyediakan namanya produk, ya. Ada sistem bisnisnya, konten-konten jualannya sudah siap semua, tutorialnya step by step, selling skill, dan yang paling penting adalah teamwork. Di luar sana, kalau Anda mau membangun bisnis, sahabat, Anda sendirian, Anda akan bersaing dengan pebisnis-pebisnis yang lain. Tapi kalau di komunitas ini, Anda akan di-backup, dibantu oleh tim yang solid, sahabat sekalian. Nah, sahabat bos sekalian, ada sebuah jurang yang memisahkan antara Anda dengan impian Anda. Ya, mungkin Anda punya banyak alasan untuk tidak meloncat jurang tersebut. Mungkin ada alasan waktu, tidak punya modal, tidak ada referensi, tidak punya teknologinya, tidak ada backup, tidak ada dukungan. Nah, kami melalui video ini ingin menjembatani Anda untuk mencapai impian Anda. Kami kasih Anda kesempatannya, produknya sudah ada, didukung oleh tim yang solid, dan akan tersedia platform digital. Nah, keputusan Anda detik ini, hanya melalui video singkat ini, mungkin akan mengubah kehidupan Anda di masa depan. Segera hubungi rekan Anda yang membagikan link video ini untuk mendapatkan info lebih lanjut. Sekian dari saya. Salam sehat dan salam sukses. Terima kasih.